Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Felix, anak kuliner. Wih. Jadi kita akan live tanggal 14 Agustus di Juar Cafe. Juar Cafe, beli tiketnya bisa di link Di bawah ini. Posternya udah bisa muncul belum? Mana posternya? Yon? Ya, malah ke gua. Nah, Nih. itu di bio Instagram saya ada linknya. Iya. Tinggal diklik. Di Klik. bio gue juga ada. Bio Hoi ada nggak? Ada, tinggal diklik di WhatsApp. Bilang aja, mau beli jing gitu, langsung WhatsAppnya. Bisa streaming. Bisa, ada dua pilihan. Bisa streaming dan bisa datang langsung. Iya. Yang datang langsung terbatas banget. Pokoknya bisa langsung ketemu nelayan di situ. Nelayan di situ. Semua kru Hoi akan ada. Akan ada. Dress code-nya Batik batik. atau baju resmi lah. Formal. Formal garis miring batik. Batik. Yang streaming juga nonton pakai batik. Iya, karena nanti kan zoomnya akan kelihatan Akan muka-mukanya. Iya, Itu ya. Cepetan belinya. ya dibeli ya. Iya. Deg-degan saya. Ya. Di video lo yang terakhir, yang di Sobat itu, kokoh kuliner katanya itu kokoh kuliner. Karena Cina. Iya. Tapi lo Cina bang? Asli Cina? Enggak. Hah? Keturunan Cina mungkin. Bokap, nyokap Cina dua-duanya? Keturunan. Bukan asli Cina, udah keturunan. Nggak tahu keturunan keberapa, nggak tahu juga kan. Kakek nenek juga masih keturunan? Kayaknya masih deh. Iya. Tapi perkawinan antar etnis Cina. Iya. Jadi lo Cina lo terjaga. Iya. Iya. Bisa dibilang Asnawi ya. Apa tuh? Asli Cina Betawi. Anjay. Asnawi asli Cina Betawi. Cibet apaan? Cina. Oh, Asnawi udah bagus. Asnawi. Mau diganti Cibet. Gimana sih? Kalau Tangerang kan Cinbeng ya. Oh iya, Cina Benteng. Iya. Kalau Jakarta Asnawi. Emang lu di mana? Jakarta. Lahir besar di Karet Kuningan. Oh, Karet Kuningan. Iya. Banyak Betawi sih emang ya. Banyak. Gue juga kecil main-mainnya sama orang-orang Betawi, tetangga Betawi semua. Lo kecil dapat ini gak sih? Perlakuan beda gak sih karena lo Cina? Ya pastilah ya. Woi Cina pasti itu udah biasa dulu. Di lingkungan main lo? Iya, anak-anak kecil. Ya kita ya udahlah. Dulu masih kecil ya emang Emang gue Cina gitu. emang gue Cina gimana dong? Iya. Emang bokap nyokap ngapain waktu itu? Bokap kan kerja dulu supir. Supir apa namanya? Mobil bak. Sebenarnya gue lahir di keluarga yang bisa dibilang menengah ke bawah lah ya. Nyokap, ibu rumah tangga, terus ada bisnis konveksi kecil-kecilan. Gitu. Iya. Gue di Pisangan tuh juga ada beberapa teman gue Cina gitu. Ya kerjanya ya bokapnya kerja biasa, nyokapnya tuh jualan kue subuh di pasar gitu. Tapi dia orang pertama yang punya video player di kampung gua. Mungkin dulu modelnya begitu juga ya. Video player DVD gitu atau? Video player tuh kayak Oh yang kotak gitu? yang kotak yang pakai kaset. Enggak. Yang Dulu pakai kaset. Dulu even gue waktu kecil kayak minta dibeli Nintendo pun nggak bisa gitu. Nggak dibeliin. Jadi ya gue kecil ya main aja di luar, main petak umpet. Gitu, aduh sedih deh udah. Nggak tisu buat apaan? Ngiler. Ya. Sekolah juga selesai di daerah situ. Sekolah ya di daerah Karet. Sampai kapan lu di Karet? Sampai terakhir tuh nikah 2018. Masih di Karet? Masih di Karet, itu pun rumah ngontrak, sepetak. Tidur udah ngumplek di satu kamar. Ya kontrakan yang masuk kamar mandi. Ada 4, masuk ruang tamu, Ya. sebelah kamar, belakang tempat nonton, sini dapur, kamar mandi. Petakan ya. Petakan. Sampai 2018. 2018. Kerja apa tuh dulu lo? Kerja itu udah kerja kantor sih sebenarnya, udah jadi accounting.
di salah satu perusahaan kelapa sawit Wah. terbesar. CPO. Wah. Apaan dong tuh? Wah. Enggak, Smart. Oh. Boleh nih sebutin. Boleh lah. Sinarmas. Oh. Jadi lo tahu siapa mafia minyak Indonesia? Mafia minyak goreng. Bukan kroco di sana. Iya, tapi isu-isunya ada ya. Ya, no comment. No comment ya. Emang lo kuliah accounting? Kuliah accounting. Kuliah katanya anak nggak mampu tapi sampai kuliah. Iya, dibela-belain itu kan kuliah juga nggak di tempat yang kayak universitas yang mahal-mahal. Itu pun masih dapat beasiswa gitu. Ukrida dulu. Di Tanjung Duren. samping Citraland ya? Iya. Itu kan nggak gitu mahal dibandingkan dengan sebelahnya, dibandingkan dengan belakangnya. Sebelahnya apaan? Tarumanegara? Untar. Untar. Iya. Depannya Trisakti. Trisakti. Ukrida itu Universitas Kristen Jakarta kan? Bukan. Apa? Universitas Kristen Krida Wacana. Oh, Krida juga deh ya. Ukrida Universitas Krida Wacana. Iya. Kelar tapi. Kelar. Nah sekarang masih lo pakai S1 ilmu lo? Enggak. Hah? Gue S2 loh. Sekarang nih? Enggak, udah kelar. Di situ juga. Sampai S2. Nggak kepake. Akunting S2 lo nggak pakai? S2-nya bukan accounting, marketing. Nggak kepake. Lo ngapain sampai S2? Pemikiran lo saat itu apaan? Ngapain sampai S2? Ini sebenarnya waktu itu nggak ada kerjaan. Bukan nggak ada kerjaan. Jadi pulang kantor, gabut. Ya udah gue S2 aja lah. Pakai duit, ada duit lah waktu itu. Ya udah pakai buat S2. Gue pikir S2 itu bisa naikin standar gaji gue di perusahaan tersebut. Ternyata tidak. Lo begitu kelar masih kerja di situ? Masih sampai 2018 terakhir. Jadi kan gue mulai YouTube 2017. Iya. 2018 sudah menghasilkan, udah lumayan dah. Dan gue sudah, dan pas nikah itu, gue kan 2018 nikah, terus YouTube udah jalan, gue memutuskan untuk fokus ke YouTube. Beda jauh penghasilannya? Oh jauh, jauh banget. Iya? Jauh banget. Banget lah. Sampai sekarang kalau di BSD dia beli rumah. Dari YouTube itu? Dari YouTube. YouTube sama Instagram lah. Iya, maksudnya sosial media dah. Iya, sosial Gitu. media. Dari endorse-endorsean. Anjay, bisa beli rumah ternyata ya. S2 milih untuk nggak kerja, konsen di YouTube. Udah masuk tahun kelima berarti sekarang. Iya, bisa dibilang tahun kelima YouTube. Grafiknya gimana? Grafiknya tahun pertama seret. Tahun kedua sampai sekarang ya pelan-pelan aja lah. Tetep naik. Pelan-pelan aja lah. Gue pikir mau begini, ternyata enggak, pelan-pelan aja. Enggak yang sampai drastis gimana, cuman alhamdulillah masih stabil. Cara bikin bertahannya lo ada ini nggak sih, ada ramuan formula khusus nggak? Sebenarnya enggak sih, cuman rajin upload terus lihat-lihat yang lain juga nih biar improve video kita kayak gimana sih. Ya lihat juga kayak next tuh bikin videonya kayak gimana sih, Magda bikin videonya kayak gimana sih, ya kita lihat lah yang udah lebih tinggi dari kita belajar, ya pelan-pelan kita ubah jadi lebih baik. Lo bedanya apa sama Next sama Magda? Sebenarnya dulu ya, yang membedakan gue dengan yang lainnya di awal-awal gue nge-konten YouTube, dari dulu tuh gue lebih review jujur. Iya. Makanan artis dulu kan gue awal-awal pertama kali meledak itu review makanan artis. 2017 itu? 2017 ya. Iya. Lagi banyak juga artis bikin Lagi makanan. banyak banget. Iya. Dan banyak banget yang nggak enak. Contohnya, Iya. Kalau mau tahu contohnya lo lihat videonya. Iya, benar. Di Anak Kuliner. Seenggak enak itu emang? Atau cuman Kemakan sih, maksudnya bisa dimakan sih makanannya, cuman kayak overhype aja. Kayak ini bobo nama artis loh, nama artis gede, apakah seenak itu? Ternyata nggak seenak itu. Iya. Sampai rame banget kan orang. Iya. Antri sejam 2 jam, ternyata ya biasa aja. Karena memang bukan artis yang bikin kan? Ya bukan. Orang-orang yang punya uang pengen ada brand yang nempel sama artisnya sih cuma dibayar kan? Bener.
Iya. Kayak buat jadi apa sih namanya? Brand ambassador ya? Iya. Gitu lah. Ada nggak artis yang memang dia enak? Ada banyak juga. Yang dia bikin sendiri? Yang terjun langsung gitu? Mungkin kalau bikin sendiri enggak kali ya. Eh. Mungkin dapat partnernya pas aja mungkin. Oh. Dapat partnernya bagus. Pernah Irfan Hakim bahasa pernah nggak lo? Pernah. Enak gak kata lo? Yang di Cipete dulu. Iya, dia ada Cepete, ada di ini. Kalau kata gue itu enak banget. Oke lah. Tapi kenapa nggak laku ya? Mungkin pas di Cipete rada masuk ke dalam gang gitu. Iya, parkirnya susah. Parkirnya susah. Terus dia buka yang di Jati Waringin gitu. Maksudnya gue sebagai penyuka mie ayam sama bakso tuh enak kalau kata Itu gue. enak, cuman ya gue pernah makan yang lebih enak Yang lagi lebih sih, enak jadi lagi. gimana. Artis juga tapi. Enggak, yang biasa. Bakso, mantap. Di mana Pak? Mie Bakso. ayam yang paling enak di mana kata lo? Mie ayam gue sebenarnya rancu sih. Gue lebih ke bakso. Bakso mana? Bakso jarum, kumis jarum. Di Sleepy, Sripiman. enak banget. Petamburan. Tapi dia nggak pakai mie ya, nggak pakai mie putih doang. Enggak, iya. Nggak ada mie kuning ya. Mereka itu kenapa dinamakan bakso kumis jarum? Karena dia letaknya ada di belakang kantor Jarum di Petamburan situ. Dan biasa mereka karyawan-karyawan PT Jarum itu makan di bakso ini. Mereka makannya biasa pakai nasi putih. Pakai nasi ya. Nasi putih itu enak banget. Bakso urat. Enggak, bakso kecil-kecil biasa. Nggak ada urat. Oh, dia dikasih tetelan dikit. Potongan daging kecil-kecil. Yang enak baksonya apa kuahnya? Kuahnya enak, baksonya enak. Udah perfect deh itu. Salah satu yang enak di Jakarta. Sama satu lagi gue suka sama bakso Solo Samrat. Solo Samrat tuh di Banyak cabangnya. yang di Taman Solo ada juga ya? Enggak. Taman Di Solo mana ya? Cempaka Putih. Mungkin. Bukan itu, bukan. Beda lagi. Beda. Beda lagi bakso Taman Solo. Bukan, itu sama Solo, ini Solo sama. Oh beda ya. Beda. Bakso Mahal Solo aja Samrat. dia. Tapi mahal sih. Gue ngiler. Enak banget cing. Dia Aku gocap. kuahnya keruh dia. Aku gocap. Keruh lemak gitu. Iya sama bumbu-bumbu. Kayak itu dong berarti. Titoti. Ya mirip. Titoti pernah nggak lo? Belum ya? Belum. Ya mungkin sama-sama sama itu ya. Kuahnya tuh ya keruh. Keruh. Lo, gue juga ngiler deh kalau ngomongin Jadi ngomong. mie ayam sama bakso tuh gue ngiler. Wah, nggak enak kalau Nggak makan di tempat. kalau nggak makan di tempat ya. Nah, lo bikin YouTube pertama kali memang udah langsung kuliner. Kuliner. Nah gini King, Ceritanya kenapa gue gimana? bikin YouTube? Iya. Jadi emang dari awal tuh sebenarnya dari 2016 gue sudah terjun ke dunia digital. Sambil kerja tuh, Iya. sambil kerja gue sambil foto-foto makanan, upload di Instagram di tahun 2016 Iya. awal. Nah nggak tahu kenapa, mungkin waktu dulu kan lagi zaman-zamannya foto-foto Instagram makanan kan, Iya. rame banget pokoknya. Iya. Nah itu followers gue naik terus sampai setahun kemudian gue pikir masa gue gini-gini aja, cobalah ke dunia YouTube 2017 ya 2017 bulan Agustus. Ya udah. Pakai nanya-nanya nggak atau lo sendiri aja? Oke. Atau lo ada orang di tempat? Dulu waktu awal maksudnya awal-awal bikin konten. Oh, bikin konten YouTube segala macem. Ada yang kasih tahu mendingan? Oh. Atau lo sendiri aja? Iya waktu itu dikasih tahu sama enjoyaja.com. Nah, Iya. Siapa namanya ya? Avandi. Iya, Avandi. Ko Avandi, Ko Andri. Nah itu lo tahu dari mana? Nah waktu itu gue ada kerjaan bareng lah sama mereka. Ketemu di satu project. Gue bilang, gue nanya-nanya, kok YouTube gimana? Ya gini. Udah lu masuk YouTube aja, ntar kita bantuin. Mereka lah yang bantuin gue awalnya tuh bikin YouTube. Bantunya dalam hal? Bantuin kasih tahu caranya, terus diajak collab tuh awal-awal. Siapa yang mau collab sama YouTuber baru? Yeah. Mereka lah yang bisa dibilang nge-boost gue dari awal. Dulu masih street food kan, street food sampai akhirnya coba ke kuliner artis, mencoba review jujur, sejujur-jujurnya. Even bahkan gue kan nggak tahu ya, followers subscriber gue masih kecil, jadi ngomongnya rada-rada ngasal dah tuh. Ya jujur sih, cuma rada-rada kasar, sampai viral. Orang mana tahu? Iya. Ya kan, pikir gue kan subscriber kecil. Setelah itu orang nggak takut lo datengin? Enggak sih. Ada yang nolak lo nggak?
Jangan dah gitu. Lo izin dulu Enggak, atau? dulu tuh pas zaman nge-review makanan artis, kita beli makanannya reviewnya di kantor. Iya. Jadi nggak datang ke tempat. Iya. Begitu lo datang ke tempat kan udah tahu nih orang nih. Enggak sih, so far nggak ada. Nggak ada yang nolak. Nggak ada yang nolak. Baru kemarin aja tuh nolak, ada ditolak sama orang. Kenapa? Nggak tahu, nggak mau divideoin. Lo selalu minta izin dulu sebelum. Minta izin. Cuman kamera dengan kamera on. Minta izinnya. Iya, jadi kamera on, yaudah kita langsung masuk ke dalam, kita langsung minta izin, langsung syuting. Iya. Kayak Cing Apel aja kan? Iya. Boleh izin video gak? Oh yaudah boleh. Iya, Udah iya. sambil nanya-nanya pesan Ada makan. nggak yang lo nggak tayangin? Karena nggak enak banget ya. Kasihan juga gitu. Nggak ada sih. Jadi semua lo tayangin Semua ya? tayangin. Nggak sampai nggak seenak itu juga sih. Kalau nggak enak banget ya dia nggak bakal jualan ya. Pasti ada yang beli ya. Kasihan yang beli. Iya. Iya. Terus lo pengetahuan YouTube segala macam itu ikutin ini aja, ikutin perkembangan aja atau lo belajar khusus kayak gitu nggak? Nggak belajar khusus. Ikutin aja perkembangan zaman. Toh kita juga di handle sama orang YouTube-nya juga kan. Iya. Dia dikasih tahu juga sama mereka trik and tipsnya Iya. gitu. Setiap bulan tuh ya? 3 bulan sekali kalau gua. Ya sebenarnya kalau kita butuh bisa aja sih hubungin mereka kapan aja kan. Cuman kalau di update perkembangannya mungkin kalau gue sih 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Iya. Ini menurut lo udah dekat ke titik jenuh nggak sih YouTube? Inilah penontonnya. Kalau gue mana, ini udah dari bulan puasa nih turun terus. Bahkan gue yang jenuh kali ya. Lo jenuh, lo yang jenuh. Rada jenuh sih. Apa yang bikin jenuh? Jenuh kayak ya gue syuting gitu-gitu aja formulanya. Datang, interview, makan, udah kelar. Datang, interview, makan, kelar. Mungkin jenuhnya di situ. Cuman kalau inget-inget duitnya sih kayak sayang ya. Gimana dong? Kalau masalah penonton jenuh kayaknya belum sih. Menurut gue masih panjang, Cing. Masih panjang ya? Menurut gue sih masih panjang. Soalnya kayak ya oke lah ada datang TikTok kan. Tapi kan belum TikTok kan videonya video pendek-pendek. Pendek-pendek ya. Belum sampai yang panjang-panjang banget kan. Kalau yang panjang kayaknya belum ada deh yang YouTube. TikTok tuh udah 10 menit ya, Man. Rahman juga nggak tahu deh. Tapi belum monetize. TikTok tuh belum ada monetize kayak si YouTube ya? Iya. Oh, jadi dia mengandalkan endorse saja kalau mau dapat duit. Dan kelasnya kayaknya beda deh penontonnya. Iya nggak sih? Kayaknya semua sosial media beda ya. IG, Twitter, YouTube beda semua. TikTok juga beda. Nggak ada ini lain, konten lain selain si food. Belum kepikiran. Bingung, Cak, mau apa lagi? Hah? Pasti bingung. Kayaknya paling gampang makan deh. Iya. Kalau ngelawak nggak bisa gue. Tapi emang lu suka makan? Dulu emang suka makan kok. Suka nyobain resto-resto baru. Dari dulu. Makanan ada nggak doyannya nggak? Pork. Nggak doyan tuh? Gue nggak gitu suka. Makan sih makan. Cuman milih banget ya mana gitu. Cuman kalau makan pork yang gede utuh gitu, Karena gelai lihat. emang nggak terbiasa waktu kecil? Nggak biasa. Emang keluarga nggak terbiasa? Nyokap nggak pernah masak pork. Iya. Paling itu sih. Cuman kalau kayak bakso, kaldunya kaldu pork ya gue makan, bukan yang haram kan. Iya. Gue tuh pengen nyobain, cuman gue kendalanya adalah gue nggak doyanan. Emang nggak doyan apa? Iya, nggak doyanan banyak makanan yang gue nggak doyan. Apa aja contoh? Yang umum tapi lu nggak makan? Yang berseledri, gue udah nggak pakai tuh, nggak makan tuh. Makan bubur nggak pakai seledri? Nggak pakai seledri. Makan bakso nggak pakai seledri? Nggak pakai seledri. Kenapa? Nggak. Aroma. Iya, nggak masuk ininya ke gue ya. Ada orang yang seneng banyak kan. Gue terkontaminasi dikit aja. Rasanya kayak udah ngalahin satu mangkok tuh. Gue mendingan gue ganti deh, Pak. Ganti lagi aja. Bawang? Bawang goreng gue doyan banget. Keju yang mengandung keju nih. Pizza nggak doyan Don? Pizza gue doyan. Asal disambelin. Jadi keju di saus sambelnya banyak gitu. Iya. Aneh deh, jadi si Rahman sama ini agak kebingungan kalau mau nyoba-nyoba. Gue makan mie ayam terus di konten bukan karena mau spesialisasi mie ayam, bukan.
Karena doyannya itu doang. Bakso nggak pernah emang kontenin. Ada beberapa, cuman karena gue demen mie ayam jadi gue. Tapi gue pernah lihat lu makan makanan Betawi juga kok. Ya kalau nasi uduk. Yang di Depok, yang inget gak yang di bawah tol yang lu makan? Gulai kepala pucung. Gabus pucung. Itu baru pertama kali gua. Ah masa? Iya. Baru nyobain pertama Enak kali. kan tapi enak, tapi gua nggak nyari gitu ya gitu-gituan. Gimana? Jadi sulit ya. Ya apa? Explore-nya sulit. Gabus pucung enak gurih. Kayak kuak-kuak. Iya. Terus ada yang apa namanya yang kental manisnya itu juga gua nggak doyan. Rawon tuh. Rawon nggak doyan? Rawon gua kurang. Pecel sayur. Pecel enggak juga gue tuh. Pecel. Oh oke. Gimana ya? Tapi gado-gado gue doyan coba. Gini deh ya, menurut gue Gado-gado doyan tapi pecel nih aneh kan nih ya gue ya. Toge dah. Toge gue kalau di gado-gado gue kemakan. Tapi kalau mie ayam ada togenya, gue nggak kemakan. Kenapa tuh coba? Tadi mungkin di mie ayam gue juga kurang kalau mie ayam Kan pakai ada toge. tuh yang si bakmi Bangka kan? Iya. Dia pakai toge. Gue nggak doyan tuh. Soalnya togenya menurut gue kalau di mie ayam kurang matang, jadi masih bau. Oh, itu Masih berasa mungkin. bau toge gitu. Menurut gue ya, Kalau gue di- juga kurang suka kalau mie ayam pakai toge. Di ketoprak gue doyan. Ketoprak kan togenya Udah udah lemes. lembek. Kalau di mie ayam masih Mungkin. setengah matang. Termasuk bakso juga kan? Iya. Kadang-kadang pakai toge. Togenya tuh masih kencang banget gitu. Iya. Aromanya. Ah, Kalau iya. menurut saya. Iya benar kali ya. Bau kan, bau toge. Iya. Tapi kalau lo mah doyan semua ya. Makan semua. Kambing nggak doyan. Kambing. Kambing nggak doyan. Aduh. Nggak tahu Juga. kenapa. Dulu mungkin waktu kecil Kenapa waktu kecil? ngelihat kambing di kurban, jadi kesian kali ya. Sama dong sama si Rahman. Gue kayak iya mungkin gara-gara itu jadi gue nggak makan kambing. Dia juga trauma karena waktu kecil dia mau dikurbanin. Dia garang-garang soal vegetarian karena Vegetarian. Gue laktovo. Apa itu? Laktovo itu saingannya Laktogopay. Masih makan kayak Jesus. Oh, Gitu dah. Dia bukan nggak doyan, Emang gak makan. bukan nggak doyan, cuman nggak makan. tapi kok masih Nah itu nasinya banyak dia. Iya. itu kami nggak doyan. Ya gitu dah. Ada nggak ada makanan yang lo nggak doyan tapi demi kepentingan review jadi lo makan? Ada sebelum gue jadi YouTuber, makanan gue nggak doyan, tapi setelah jadi YouTuber gue doyan. Apa? Jengkol sama pete. Itu gue doyan banget. Jengkol dulu gue anti banget. Tapi ketika gue jadi YouTuber, gue coba jengkol. Oh kemakan lah. Ini kemakan. Ya makan lah. Jadi bisa makan. Apa semur? Mau disemur, mau di semur gua nggak doyan tuh. balado. Manis. Oh iya manis ya. Iya, semur gue nggak doyan tuh manis. Walaupun itu jengkol ya. Kalau semur gue nggak kemakan. Tapi balado digulai sampai kering tuh enak banget loh. Tapi Padang. Jengkol Padang. Iya, keringnya itu. Kering jadi kayak rendang tapi bukan daging, dia jengkol persis kayak rendang. Ih, enak banget. Enak. Pete lo pakai kulitnya nggak? Kulit Pernah nggak? Kulit petenya? hijaunya? Heeh. Nggak pernah. Kalau kulit arinya makan? Kulit petenya enak. Enggak. Iya. Ya serius? Iya, lo coba deh. Di balado. Diapain? Digoreng dengan kulit-kulitnya sampai kulitnya crispy. Gue pernah itu kayaknya dulu Bang Denny Cagur punya produk ikan teri pete. Kayaknya itu petenya pakai kulit-kulitnya dah. Enak itu. Teri kacamata dulu namanya. Nggak suka gue. Rada pahit kan? Iya. Ya. Nah, mungkin gue pahit. Pare doyan. Enggak. Nah, gue doyan. Tapi lu Pare gue doyan. tapi pahit. toge nggak doyan. Iya. Kenapa ya? Pare nggak Aneh bisa ya? makan. Terong makan nggak? Taruh enggak? Terong nggak? Terong Iya. padahal lebih nggak pahit. Iya. Jadi makan somai lo nggak pakai pare? Enggak lah. Enggak lah. Gue pakai pare. Kenapa enak? Pahit kata gue tuh enak.
Kan untuk mengimbangi kepahitan hidup gue. Membiasakan Iya. kepahitan hidup. Pahit di lidah nggak apa-apa, asal jangan pahit di hidup ini. Iya. Nah, lo dapat bini juga dari YouTube? Enggak lah. Siapa tahu, karena udah YouTube. Kan banyak orang yang kayak gitu. Maksudnya karena YouTube-nya bukan lo kenal ini, Enggak maksudnya kenal udah lama itu. Jauh sebelum YouTube. jauh sebelum YouTube. Jadi bergerak bersama deh jadinya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Dia setuju aja lo keluar dan masuk ke YouTube. Dulu kan bilangnya gini, awal-awal sebelum terjun ke YouTube, gue bilang udah gue pengen fokus YouTube. Lu bisa lihat kan nih penghasilannya. Gue kerja di weekend aja penghasilannya segini. Udah berapa kali gaji, apalagi gue full. Dia bilang ya udah. Soalnya itu pas abis nikah banget gue resign sih. Jadi resikonya bisa dibilang cukup tinggi, bisa dibilang nekat kan. Iya. Dibilang gini, ya udah lu fokus ke YouTube, tapi dengan catatan kalau penghasilan lu kurang dari sekian, lu harus balik lagi ke kantor. Ya alhamdulillah sampai sekarang Nggak pernah di bawah segitu. dari batas minimum yang bini lo Iya. taruh. Selalu di atasnya. Jauh. Sombong ya. Iya, bersyukur itu artinya. 10 kali lipat. Ada 10 kali lipat. Lebih cing 20 kayaknya. Bisa 20 lah. Berarti banyak lu. Emang tahu gaji gue berapa? Kalau Iya kan kalau gaji gue sejuta. Nggak mungkin, gue UMR aja dulu gitu. UMR aja 4.600.000 kali 10 udah 46 juta anjir. Atas 46 lebih. Lumayan lah. Bikin video berapa kali seminggu tuh? Random sih. Tapi minimal berapa sih? 3 kali ya? 3 kali. Tayangnya selalu konsisten. Konsisten. Kalau tayangnya konsisten, Iya. syutingnya yang bisa kapan aja gitu Iya, kan? bisa kapan aja. Kalau gua keluar kota bisa kemarin ke Jogja 3 hari ya. 3 hari bisa 10-11 video. Berarti sehari bisa 3. Iya, 3 sampai 4. Lo makan lo habisin gak sih? Kalau lagi lapar ya habisin. Kalau lagi jalan-jalan ke Jogja sometimes habis kok. Soalnya kan emang syutingnya kan pagi, siang, malam. Emang Jam jam makan. makan. Iya. Tapi ada juga yang cuman pengen lo cobain rasanya doang gitu. Iya, kalau yang pedes banget tuh. Nggak kuat juga lo pedas. Di mulut kuat, di perut nggak kuat. Nah banyak juga tuh yang kayak begini. Iya, ntar keluarnya ambil. Ambeien emang keluar kalau pedes begitu. Iya. Mendingan diangkat emang tuh ambeien sih. Karena menurut dokter manusia itu cuma 2. Satu yang menderita ambeien, satu akan ambeien. Dengan kebiasaan kita. Iya, pasti ambeien berarti setiap orang. Setiap orang akan dengan kadarnya masing-masing. Cing Abdel doyan pedas. Doyan banget. Udah coba mie jengkang sini deket. Mie jengkang. Deket sini, Di mana? Depok. Deket Pancasila. Seberangnya ada gang. Sambal yang pedas. Jadi kalau mau pedas kita harus nambahin banyak. Atau Dia memang ada levelnya, udah ada levelnya. Oh diulek ininya mie-nya. Dia Indo, mie instan. Mie instan terus dikasih sambal racikan mereka. Jadi level 1 aja udah setara dengan 70 cabai rawit. Wah itu mau menyiksa namanya, bukan. Kalau level 1/4 berarti 20 cabai rawit. Cuman level 1/4 itu pedasnya pedas nikmat. Enak deh. Bang Ade gimana Bang Ade? Jual lebih enak ini mie jengkang. Bang Ade mana? Ada Bang Ade nih ayam Bang Abi itu Bang Ade. Indomie Abang Ade itu kan cabai mentah ya. Jadi emang nggak diolah lagi kan. Jadi lebih pahit dia. Kalau ini cabainya udah diolah sama mereka. Jadi walaupun pedas masih berasa gurihnya. Level 1/4 aja, Cing. 20. Ya 20. Kalau nggak level 1/8 ada. ada lah. Minta dikit aja. Iya. Akhirnya nggak jengkang juga. Mana gua nggak jengkang. Iya. Gua semenjak yang Irfan Hakim ya keracunan itu gue jadi ngeri gue. Bukan keracunan. Apa tuh? Kepedesan. Iya kepedesan, bukan keracunan. Iya kepedesan. Terus nggak mampu ini. Gue jadi ngeri. Iya Anak gue tuh jadi gue ini samyang kan tuh. Pedes banget samyang ya. Umur ya, Cing ya. Iya kali. Kita udah umur. Gue dari ini ntar keluar lagi ambeien gue. Iya. Karena ambeien gue udah gue potong. Kan bisa nunggu lagi. Iya makanya.
Sobat Ambai. Sobat Ambai. Pagi-pagi Ambai bukan Ambai. Banyak banget pagi-pagi Ambai itu. Iya. Iya bisa nunggu lagi. Udah dikasih tahu sama dokternya. Tapi ini bisa nunggu lagi ya Pak, bukan berarti habis. Iya. Kapan udah lama, Cing? Udah lama, 2011, 2012 lah gue ini. Sakit banget itu, aduh. Iya. Pernah juga dong. Udah jadi ngomongin MBN nih. Iya, apa-apa. Jadi ini edukasi karena gue pakai metode yang bukan operasi di rumah sakit. Kalau di operasi di rumah sakit itu lama karena kita dibersihin dulu katanya. Perut kita dibersihin dalam keadaan kosong lah gitu. Jadi ada prosesnya sebelum operasi dan recovery-nya lama katanya. Nah gue ada tuh pakai metode apa gitu sama dia tuh dibakar jadinya. Digunting dibakar. Widih. Iya, jadi gue tuh denger gitu. Tapi dibius kan? Iya lah, dibius. Gila mau disiksa gue. Tapi abis itu gue pakai Softex karena lukanya berdarah. Tapi udah bisa aktivitas. Udah bisa BO? Iya, tapi sakit tetap gitu. Air kena? Boleh? Boleh. Mandi biasa gitu. Tapi begitu kelar operasinya, ya langsung berkegiatan biasa. Di mana tuh, Cing? Banyak ada namanya, lo search Rumah Wasir aja. Ntar dia banyak ininya, banyak cabang-cabangnya. Di Condet ada tuh. Itu tuh penyakit itu sembuhnya menurut gue kendala utama adalah malu berobat. Orang tuh pada malu. Gue aja malu banget. Awalnya dulu ya malu banget sih. Datang kan gue udah di TV tuh. Iya. Tapi udah mengganggu banget, benerin udah mengganggu banget, udah dicari. Gue cari-cari tuh referensi. Sampai gue tahu kalau di rumah sakit lama. Akhirnya gue ini cepet nih, ada metode 15 menit gitu. Gue nunggu di parkiran untuk masuk ke dalam situ aja. Malu banget, karena yang tahu cuma gue sama istri gue nih, kalau gue MBN gitu. Rame? Itu rame? Ya belum tahu kan? Enggak, lokasinya rame nggak tempat itu? Enggak. Sepi tapi masuk ke dalamnya itu. Begitu masuk, udah beraniin, udah sampai sini, masuk aja gitu, masih malu gue. Akhirnya gue masuk nih. Masuk gitu. Udah daftar biasa kan, tapi gue malu banget gitu. Tapi kayaknya orang itu udah biasa gitu kan. Daftar nggak ada ini, udah selesai daftar, terus mau masuk, tunggunya di situ. Tapi sebelum situ boleh foto nggak Mas Abdel bareng? Aduh, Allah, gue bilang, udah pakai mau foto dulu, ya udahlah. Terus apa? Pertama kali diperiksa, dokternya ini bisa bikin kita tenang gitu. Cewek cowok dokternya? Cowok. Oh cowok. Dokternya bisa bikin kita tenang bahwa ini kasus biasa, jadi nggak masuk terus nggak ambil ini akan gitu. Ya dia tiap hari kan? Iya, dia tiap hari gitu. Langsung diperiksa. Wah, ini memang udah harus dipotong segera mungkin gitu. Akhirnya gue dipotong. Kelar 15 menit. Udah. Habis itu udah berkegiatan seperti biasa tapi pakai Softex. Mahal gak, Cing? Waktu gue 12 juta kalau nggak salah. Lumayan. Tapi satu paket. Ya, itu habis itu kita kontrol obat segala macam sekitaran segitu. Lumayan. Kalau di rumah sakit sampai 27 jutaan. Oh, gue udah inilah saking nggak bisa nanya ke orang gitu, jadi riset sendiri. Emang nggak sharing sama orang? Gue MBN nih. Enggak, malu gue awalnya dulu. Terus ada beberapa temen gue kalau yang akhirnya berani cerita, gue selalu sarankan udah, karena itu mengganggu seumur hidup. Gak betah ngapa-ngapain. Aduh. Dia kayaknya akan operasi kita gitu. Iya. Gue belum mengganggu sih, Akan mengganggu. Jangan pasti. sampai. Yeah. Amit-amit. Karena pencetusnya banyak kan. Pencetus si MBN itu bisa meradang lebih gawat gitu, termasuk pedas.
atau lo coba angkat beban, Oh iya. atau nongkrong kelamaan. Itu beda ya sama turun bro, beda ya? Beda. Atau bersin, batuk. Pokoknya yang bikin ini lo tekanan badan lo tinggi itu bisa pengaruh. Baru tahu gua. Batuk aja itu bisa. Orang kan kalau batuk lo berasa di bol ya. Gitu kan. Di bol itu lo berasa ngok gitu. Nah itu kalau pas MBA bahaya katanya. Itu bahaya bisa jadi pencetus. Beneran ngomongin MBA tadi. Iya. Udah lagi banyak. Gue pengen ngomong yang lain udah sensitif ntar. Iya. Minum ya, Cing? Iya silakan. Iya, habis balik dari US nih ya. Gue? Iya. Di sana ngapain? Jalan-jalan doang. Liburan sama ini. Kenapa? Selek. Hati-hati tuh, lo lagi batuk. Oh jalan-jalan doang? Gue pikir ada kerjaan. Enggak, gue jalan-jalan doang. Tapi kayaknya kalau food vlogger ke sana balik modal deh, karena banyak banget makanan dan sedikit yang gue doyan. Gak bisa, Cing. Karena? Tergantung sih. Soalnya kalau gue nih biasa nge-review makanan-makanan street food atau makanan legend. Nah. Ketika gue keluar negeri, review makanan khas sana, nggak ada yang nonton. Kenapa tuh ya? Karena Dia percuma nggak bisa makan gitu? Iya, percuma nggak bisa makan. Gue keselak gitu. Jadi penonton gue sudah terbiasa dengan makanan-makanan ya Indonesia. Keluar kota masih oke lah, karena emang mereka masih bisa jangkau. Kalau keluar negeri, kayak waktu itu gue pernah ke Jepang, gue review makanan Jepang, view-nya hancur. Padahal itu bisa jadi rekomendasi kalau kalian ke Jepang, kalau mereka ke Jepang kan. Ternyata enggak. Oh jadi penonton lo emang nonton itu dan abis itu dia nyobain rata-rata? Ya rata-rata. Kalau dekat lokasinya lah. Kalau dekat ya mereka nyobain. Kecuali ada satu food vlogger yang emang dia sering keluar negeri review makanan sana, view-nya bagus ya. Ya kalau mereka keluar negeri lagi ya view-nya bagus terus. Ya ada segmentasi penontonnya lah. Ya. Iya. Kalau gua kayaknya nggak bisa deh. Kalau penonton lo tuh beririsan gak sih sama food vlogger yang lain? Nonton lo juga, nonton Next juga, nonton Magda juga? Ada, pasti ada lah ya. Banyak atau enggak? Nggak tahu kalau banyak enggaknya, nggak tahu, mungkin banyak lah ya. Banyak, cuman ya pasti banyak komen-komen. Saya mah nonton Koko doang, food vlogger the best. Basi. Nggak mungkin. Iya. Ya mungkin aja sih, cuman ya pasti banyak yang nonton yang lainnya. Iya. Nyari makanannya lo ngeliat-ngeliat atau lo ada rekomend dari orang atau lo hunting? Kadang lihat dari konten food vlogger lain, kayak Yudo, Magda, siapapun itu. Kalau emang bagus, gue datengin. Ada juga rekomendasi dari subscriber. Iya. Kalau emang bagus, gue datengin. Ada juga kan gue review, ada satu konten yang review usaha subscriber. Jadi subscriber gue punya usaha, gue datengin, gue review. Gitu. Itu bagus ini viewers yang itu? Oke lah. Si subscriber itu, yang review subscriber? Bagus kok. Bagus. Jadi ya kita kasih give back lah ke mereka. Mereka sering nonton kita, ya udah usahanya kita bantu up. Apalagi pas kemarin zaman pandemi kan banyak banget yang penjualannya turun drastis. Ya kita bantu up lah. Waktu pandemi lo keluar gak tetap? Keluar. Yeah. Kecuali yang kemarin yang 3 bulan pertama ya, yang benar-benar di lockdown, gua nggak keluar. Karena nggak ada yang dagang juga. Nggak ada yang dagang juga. Iya benar. Dan netizen juga rese waktu itu. Iya. Kalau kita keluar ribet komennya. Benar. Dulu pas pandemi artis banyak yang jualan lagi itu. Iya. Nah itu kesempatan buat gua review lagi. Cuman nggak sekasar dulu. Iya. Kenapa? Udah capek. Capek apanya? Capek ribut. Capek cari musuh. Sebenarnya enggak sih. Banyak artis yang open minded ya. Yang emang ya udah gitu, emang usahanya tahu kalau emang ini ya biasa aja gitu. Banyak yang open minded, cuman banyak juga yang baper. Ada yang nge-DM lo atau Gimana? suruh take down nggak? Ada yang suruh take down. Ada artis. Dan lo take down?
Manajernya kontak gue, bilang, aduh, rasis dah ngomongnya kasar. Woi, bla bla bla, lu kalau dalam 1 kali 24 jam lu nggak take down tuh video, gue laporin ke polisi. Nah, waktu itu bini gue lagi hamil, udah mau lahiran. Gue malas cari ribut nih, gue bilang, udah deh take down aja, take down. Udah, sorry ya, gue balas DM-nya, sorry ya, nggak bermaksud. Gue review makanannya, bukan review artisnya dong. Gue nggak ngejelekin artisnya, gue review makanannya. Video udah gue hapus ya. Oh kata dia, oh ya udah thank you. Udah gitu doang, that's it, kelar. Kalau ada yang lo ladenin nggak? Dengan ada yang gue nggak take down. Itu sampai viral kok, sampai masuk media. Iya. Dan artisnya pun artis terkenal banget. Sama lo komunikasinya atau dia? Enggak. Awal-awal gue viral itu ada satu ya tadi seperti yang gue bilang artis terkenal banget. Suaminya ya pejabat terkenal lah, punya stasiun TV. Spesifik ya. Iya. Itu makanannya ya waktu itu emang subscriber gue masih kecil dan gue nggak yakin akan viral. Gue nggak expect akan viral. Yeah. Jadi gue ngomongnya sekasar itu. Nah viral lah hal tersebut. Ya artisnya sih cuma ngomong di media. Ya kita sih nggak apa-apa. Makanan kita di review, cuman kalau review yang sopan dong gitu-gitu. Itu langsung viral, banyak yang ngehujat gue. Tapi manajemennya kontak gue. Gue tahu nih ini manajemen si kue ini. Kata dia, gue bilang, oh sorry ya atas reviewnya, gue gituin dong ke manajemennya. Oh nggak apa-apa kok kak, penjualan kita naik 3 kali lipat. Malah naik, orang penasaran. Ya udah makanya nggak dikasusin. Cuman emang viral aja. Iya. Nah, tapi dengan kejadian itu lo memilih kata sekarang untuk? Sekarang jauh memilih kata. Sangat. Untuk ngomong nggak enak gitu misalnya. Sekarang lo pakai apa? Ya biar. Alhamdulillah sih sampai sekarang belum. Ya seperti yang tadi gue bilang, nggak pernah sampai yang nemu yang nggak enak banget, nggak pernah. Kalau memilih kata, kalau seandainya misalnya ada yang kurang, ya yang biasa aja gitu, ya paling bilangnya ini apa ya, ini kurang asin ya, ini keasinan ya gitu. Susah sekarang kayaknya nggak usah ngomong gak enak deh. Iya. Karena kemakan juga sih sebenarnya. Kemakan, rata-rata kemakan kok. Cuman yang overhype itu ya yang sasaran empuk gua pada zaman tersebut. Memang ya ada orang sampai ngantri jam-jaman untuk dapetin makanan itu. Sekarang mah nggak usah makanan artis lah ya. Sekarang banyak restoran-restoran yang ngantri berjam-jam yang baru buka. Yang restoran dari luar tiba-tiba buka di Jakarta, lu ngantri berjam-jam. Itu kurang overhype apa? Ketika kita cobain biasa aja. Hijau. Kadang marketing juga kan itu. Yang hijau yang ungu juga sama. Overhype kan mereka. Yang hijau. Ada. Iya. Yang sandwich. Gua nggak tahu. Ya. Wah. Udah. Kereta api buat tanah. Iya. Sebenarnya kita udah biasa makan di luar kali ya, ke luar negeri. Ya kita bandingin sama yang di luar. Emang agak keras sih. Kalau yang di luar tuh empuk banget gitu. Atau gue belum coba sih yang di sini. Gue pernah sekali. Ya gitu aja kan ya? Iya. Ya namanya marketing itu. Iya. Mie yang rame banget tuh. Mie apa ya? Viral banget. Mie yang viral. Mie ayam teman. Lo tahu aja lo. Mie G. Mie ayam teman mah nggak jadi kita ke sana. Gue pernah enak ya? Belum ya? Pernah coba waktu itu di rumah Magda, pernah dibawa pulang, enak kok. Di Gajauan. Pernah juga? Pernah, ya gitu aja, mie pedes aja gitu. Rame itu. Padahal itu sebelum ada mie merek tersebut, gue pernah makan mie sejenis tersebut di Malang. Mie kober setan. Menurut gue lebih enak itu. Si mie kober setan? Iya. Pedasnya lebih nagih itu. Enaknya lo tuh kayak gimana sih kalau mie ayam dah? Kalau mie ayam ya biar gue bisa bayangin. Gue lebih suka mie ayam itu gimana ya? Teksturnya, gue lebih ke tekstur. Tekstur mie-nya? Tekstur mie-nya. Yang rada tipis, kenyal, nggak yang keras.
Dan kalau toppingnya gue suka daging semua. Yang dagingnya banyak, empuk, terus gurihnya mantep, ada manis dikit-dikit. Gitu. Kalau mie ayam Bangka kan nggak manis kan? Asin. Si ayamnya juga kering, nggak ada bumbu kecapnya. Iya. Nah, berarti lu lebih suka mie gerobakan Jawa lah ya? Iyalah. Wonogiri, Donoloyo gitu. Iya. Nah itu lebih seneng yang itu. Iya. Ya, gue jadi ngiler dah. Kita makan apa ya? Gue lagi nggak boleh sama bini gue. Kenapa? Gue lagi diet. Lah. Kemarin udah turun banyak kan waktu itu? Udah turun 10 kilo. Heeh. Turun 10 kilo. Sekarang pas gue habis liburan naik lagi tuh 6 kilo. Sekarang lagi dalam proses penurunan lagi nih, udah turun lagi 4 kilo. Tinggal 2 kilo lagi aman baru gue boleh makan mie. Sekarang juga masih makan mie sih seminggu sekali. Ya, kemarin lihat di US makan Indomie tuh. Iya. Enak ya? Biasa aja. Sebenarnya biasa aja. Sebenarnya biasa aja ya. Maksudnya lebih enak mie kita. Karena katanya dia beda memang mie-nya. Dia pun kasih tahu. Ini beda nih dari yang di Indonesia karena katanya ya. Kalau yang kita plek-ketiplek diekspor ke sana nggak keterima. Kandungannya, ingredientnya saya mungkin MSG terlalu banyak atau makanya disesuaikan supaya bisa masuk ke luar negeri. Jadi gurihnya kurang. Tapi karena makannya di sana kali ya, wah ada ini jadi enak-enak aja. Iya lah ya. Nambah-nambah juga sih anak gua. Jadi pas di US kemarin makan apaan aja? Mie. Oh. Apa lagi tuh? Pasta nggak doyan pasta? Bakso enggak. Steak? Steak gue doyan. Apa? Thailand. Tom yum ya? Itu pun kuahnya doang tuh. Tom yum. Makanan Korea yang dipanggang-panggang gue doyan tuh. Makan. Tapi gue bawa sambal dari sini. Saus Sambal. sebenarnya kan saus itu ya. Saus itu kalau nggak salah ya, dengar-dengar kalau di tempat fancy atau di luar negeri atau di mana, saus itu merusak cita rasa. Iya katanya. Iya. Dan itu kalau chefnya tahu, chefnya sakit hati. Sakit hati ya? Iya. Makanya waktu yang pernah makan di restoran Korea tuh, gue sampai 2 kali makan di restoran Korea itu. Yang satu nanya, yang kedua dia pas gue makan, itu apa kata gitu. Ditanya sama dia, ini sambal dari Indonesia gitu. Oh kita juga punya kok sambal ini gitu. Baru dikasih. Tetap kurang nih. Tetap kurang. Lidah sih. Chinese food doyan? Apa? Masa babi hong? Babi enggak. Babi karena Ya, enggak. babinya. Kayak ayam kuluyuk, capcay, Enggak. Belum pernah nyoba tuh. Gue keberanian untuk nyoba juga capcay aja gue kayaknya belum pernah. fuyung hai. Ya gitu-gituan gue belum pernah nyoba. Nggak pernah? Tapi mie ayam Cina gue doyan banget. Mie ayam Bangka ya. Yang katanya mie ayam Cina tuh gue gurih. Ya gurih. Gurih gitu. Tahu deh minyaknya ya. Aduh. Tapi gue tanya dulu. Tahu lah dia bohong atau enggak gitu. Yang penting gue tanya dulu. Halal gak? Halal. Udah gue percaya aja. Masa gue mau, periksa dulu sini mana. Enak emang gurih tuh. Emang enak. Apalagi minyaknya kalau pakai itu, aduh pusing. Aduh. Iya. Bubur. Nah, bubur nih ya. Bubur palapa yang gue Gimana sih? Di depan sini lo masuk. Emang enak? Kata gue sih enak banget. Bubur MBC udah pernah coba? Gue gak pernah makan bubur lain selain bubur itu. Udah 15 tahun. Sekali doang gue makan bubur di Bandung. Kurang. Tapi itu bubur apa namanya ya? Bubur yang adanya 24 jam jadi orang. Gibas ya? Jo apa sih ya namanya? Bukan. Iya kayak gitu. Oke. Kenapa emang biasanya di mana Kelapa Gading ya? Iya. Udah sering banget itu dikasih tahu. Kelapa Gading sama yang Cikini pernah nggak? Cikini pernah. Cuman menurut gua udah itu legend kan Cikini. Iya. Menurut gua udah gua nggak enak ngomongnya. Udah mulai dulu gua makan pertama kali enak banget. Iya. Kedua kali, ketiga kali menurut gua turun nih. Cita rasanya. Padahal kan dari dulu ya ganti koki kali ya. Udah kayaknya udah anaknya deh. Yang itu. Iya. Yang BCA? BCA itu menang topping sih. Toppingnya gimana? Toppingnya berlimpah Berubah. banget.
Oh, gue sulit tuh karena harus diaduk. Ya gue juga diaduk. Jadi ya makannya gimana ya? Makan nggak diaduk dulu, ntar lama-lama diaduk. Dia pakai kuah kuning. Iya, kuah kuning deh kayaknya. Lupa inget. Udah lama juga nggak makan. Harusnya lo cobain yang bubur palapa dah. Katanya bubur legend itu enak yang di Palmerah. Itu porsinya melimpah juga, dan itu dulu waktu kecil gua makan itu masih namanya bubur Bang Tatang. Sekarang udah ganti, udah ke anaknya ganti nama jadi bubur legend. Bubur legend. Katanya masih enak sih. Nanti gua belum cobain juga ya sekarang. Gue lebih yang suka rasa kan ada tuh bubur yang modern yang udah mulai pakai telur, dikasih ini tuh. Gue enggak tuh. Ini yang ini kampung banget nih. Si bubur palapa ini. Terus ininya tuh topping-toppingnya tuh terjaga gitu. Kayaknya dia ambil yang kualitasnya lumayan bagus dah gitu, kayak kacangnya, terus kerupuknya. Rame dia. Terkenal. Di seputaran sini mah terkenal. Omsetnya sampai sehari tuh kalau Sabtu Minggu bisa 8-9 juta. Dari pagi sampai jam 10. Rame. Boleh lah. Cobain lah sekali-sekali. Cobain anak kuliner ya palapa ya? Iya. Belum cobain. Kalau mie situ tuh enak tuh, kuahin. Kuahin, mie Cina. Minyaknya apa? Halal, udah gue tanya. Kalau mah lo bawa sendiri minyak dari rumah. Mie situ enak tuh. Kalau mie Jawa di sini di mana? Gue bingung ya. Saking kebanyakan mie tuh lupa. Di BSD tuh ada satu mie enak juga. Ino ya. Mie Jawa. Mie Jawa. Itu bakmi Ino enak kok. Di BSD. Kalau di Jakarta lupa. Nasi uduk. Nasi uduk Busum. Busum di mana? Mangga 2. Wah, kita belum pernah sih Man ya ke kota-kota gitu ya Man ya. Padahal banyak banget ya. Bakmi, tapi babi ya banyak ya. Iya, banyak babi. Ada yang halal gak ya? Rada susah ya. Rada susah malah nyarinya ya. Rada susah. Even kalau di daerah sana yang gerobak pun banyak juga yang pakai babi. Oh, mie ayam yang enak di Bintaro. Yamin apa namanya? Tirta. Yang sama Next bukan? Gue pernah tuh ke sana. Bukan. Sama itu, Next mie. Itu 77. 77 juga enak tuh anjir. Itu enak, iya. Mie Yamin Tirta enak. Cuman Yamin doang, tapi ada kuahnya dong. Ada. Nggak Yamin juga bisa. Tuh mie-nya halus-halus banget. Nah tuh enak tuh yang nggak terlalu butuh kunyah, langsung gelak-gelak. Ini sini tuh berasa mie-nya masuk hati-hati. Bapaknya baik lagi. Iya. Bapaknya baik banget. Punya dokter Tirta. Kurang sepatu itu mas. Iya. Mie ayam Tirta Man. Ayo deh kita cobain nih. Cobain tuh. Begitu dapat gue tuh sekarang tuh seminggu sekali boleh makan mie. Mie apa aja tuh, mau Indomie atau mie ayam. Jadi gue akan pergunakan waktu itu untuk makan yang sekarang enak. Makannya apa kalau nggak mie? Gue makan ya. Pagi itu roti gandum tapi roti gandum. Sebenarnya nggak boleh pakai mesis tapi gue pakai. Iya. Gitu. Siang boleh nasi sedikit banget. Nama gue makan pete ya gitu-gitu tuh. Malamnya diganti sama shake. Gak boleh makan yang lain. Gula atau apa? Enggak kan? Enggak. Aman kan? Aman. Cuman nih sendi. Kata dokter nggak mampu menahan berat. Kebanyakan cing. Mungkin ya. Kopong. Kalau ya kayak ukuran-ukuran gula, kolesterol gitu terakhir gue cek up sih masih aman semua. Masih di bawah batas toleransi. Cuman karena pengen kurus, pengen main pingpong lebih lincah. Lo olahraga gak? Fitness aja. Kan kau suka lihat tuh yang sama food vlogger. Iya. Itu rutin? Enggak rutin, itu mah jarang-jarang doang. Jarang banget. Dulu sempat Muay Thai, food vlogger tuh. Sekarang udah nggak lagi. Gue lebih ke fitness. Nge-gym gitu ya? Nge-gym.
Cuman emang ini lagi nggak jaga makan. Apa yang mau dijaga ya? Iya. Susah, lu udah makan susah. terus. Katanya emang fitness sih, angkat beban lebih banyak bakar kalori. Jadi semakin banyak makan tapi fitness kita ini bisa terjaga. Iya, ini fitness. Ya sampai sekarang sih untungnya stabil aja. Nggak yang naik banget gimana. Iya. Berat badan. Gue apa cepet lebih. Lo juga ya? Sekarang 114. Lu 114 ya? Ya temen karena lu tinggi sih. Tinggi. Gue sekarang 99 tadi terakhir 92,8. Dulu gue awal-awal masih di kantor tuh berat badan masih 94. Sekarang 114 naik 20 kilo berarti. Iya kan pendapatannya 20 kali lipat. Bener. Iya. Ikutin next Carlos. Worth it lah Ke dokter. Next Mahal. Carlos. Mahal dokternya mahal. Mahal. Kan bisa endorse. Bisa gak sih itu gitu dokter-dokter endorse? Bisa kayaknya. Bisa Cuman ya? ya siapalah saya cing. Eh? Gak pede saya. Ya siapa tahu bisa ya. Enggak lah. Tapi emang mahal ya gitu ya. Mahal. Sebulan bisa nggak deh nanti aja. Iya. Setelah masa. Enggak lah. Nggak sampai satu. Enggak sampai sebulan nggak sampai segitu. Nggak sampai kali. Cuman kalau kan emang harus rutin kan. Jadi Iya. hitung-hitungannya bisa ratusan juga. Kalau setahun bisa ratusan. Per bulannya banyak, dikali banyak. Ya iyalah. Tapi nggak ada pengenan diet, lo masih aman-aman aja sama kondisi tubuh sekarang? Pengen banget diet. Cuman gimana? Kayak nggak ada tujuan apa ya? Ya mungkin lebih ke sehat kan. Iya. Kalau dulu kan diet sebelum nikah, diet pengen nyari cewek, pengen memikat cewek. Kalau sekarang apa? Lebih ke sehat. Iya. Kayak motivasinya kurang kuat gitu loh. Kayak gue masih feel, ya udah gue masih sehat-sehat aja. Iya sih. Benar-benar. Nanti umur-umuran segitu baru merasa gitu. Aduh, nyesel banget dulu masih kuat olahraga, nggak olahraga. Nah, tapi ini udah mulai rajin olahraga lagi kok. Ya mantep. Iya. Lagi sepi order soalnya. Iya. Terakhir lo nge-review apa? Yang syuting yang belum tayang. Ini hari ini, ini punya Arif Muhammad, Apa? Padang Payakumbuh. Oh itu punya Arif Muhammad ya. Gue lihat di Instagramnya beberapa orang tuh. Di mana sih? Di BSD. Satu doang baru satu. Baru satu. Padang Pak. Udah ini nggak enak? Kemarin coba enak. Enak ya? Enak. Itu kayak kapau atau kayak Padang. nasi padang kayak yang sederhana Simpang Raya gitu? Iya, sistemnya. Kalau kapau kan gini-gini ya. Iya. Satu. Dia di ampar gitu di meja semua. Rasanya juga Padang banget atau? Jujur gue belum pernah ke Padang. Cuman emang ini Padangnya gue coba kemarin beda sama restoran Padang lainnya. Pagi sore? Beda. Ini nggak ada manis-manisnya. Simpang Raya beda? Beda. Ini nggak ada manis-manisnya cita rasanya. Lebih ke gurih sama pedes nggak gitu pedes sih. Cuman ya oke lah. Lebih ke gurih. Pedes dikit. Nasinya juga ambiar banget. Katanya kalau di Padang nasinya kan ambiar ya. Ambiar tapi pulen. Iya. Nah ini kayak gitu. Gue juga belum pernah ke Padang, Cil. Oh, jadi belum tahu bisa bedain ya. Tapi sama yang restoran udah ada, restoran Padang sekarang beda ya? Beda. Iya. Karena kayak sederhana, Simpang Raya itu aja udah beda rasanya. Pagi sore juga udah beda rasanya. Iya. Cuman jujur nih kalau gue nggak head to head atau makan dalam waktu dekat, susah bedainnya sih emang ya. Oh lu susah ya? Kalau gue susah. berasa itu bedanya. Karena gue orang Padang kan, gue ininya. Kecuali beda banget. Iya. Kalau pagi sore itu kayak makanan rumah orang-orang Padang, Oh beneran. begitu. Kalau sederhana Simpang Raya memang makanan jualan itu. Tapi Cing Abdel doyan kan makanan Padang? Iya gulai aja, gulai ayam, gulai jengkol, pete. Cobain ini deh, Indah Jaya Minang sama Pondok Jaya. Itu enak banget. Ayamnya gak? Ayam gorengnya enak banget. Pakai bumbu Jaya. Pakai ya Fik ya? Pakai. Wah. Enak banget Pondok Jaya di Harmoni. Jadi jauh-jauh banget ya? Ih, itu Jakarta itu kan? Iya, tapi gue... Iya. Indah Jaya Minang deh. Di BSD, di Alam Sutra tapi. Dan kita nginep di BSD seminggu kali ya. Gue itu seputaran pasar Minggu doang, beneran baru. Belum ada yang jauh-jauh banget. Belum explore sih sini. Iya. Macet. Iya sama. Macet. Kalau lo di
kasih tahu yang dari sini ya jauh gitu. Tapi di sini enak-enak loh banyak. Enak-enak juga. Iya. Itu mie apa? Dokter Tirta ya? Dokter Tirta. Mie ayam mie ayam. Pak De Tirta. Pak De Tirta. Oh Bintaro. Bintaro. Oh bungkus sudah pernah juga ya? Bungkus udah pernah. Iya, Yudo udah pernah. Enak. Taruh lah pas. Waktunya pas. Iya. Pas dapat izin. Dia tuh setiap elemennya enak. Biasanya kan ada mie ayam yang mie-nya aja enak tapi baksonya nggak enak. Ini semuanya enak. Toppingnya enak, mie-nya enak, baksonya enak. Semua elemen enak. Babi lenteng nggak pernah? Hah? Babi lenteng. Lenteng apa? Nggak. Di mana? Di mana itu? Stasiun Lenteng. Agung. Oh, belum pernah. Jarang saya. Kan dekat Mijengkang. Sebelum Mijengkang. Ya nggak tahu tapi belum dapat info. Iya, Heeh. Harus cobain deh lo mie Tirta lah. Mie ayam Tirta. Mie ayam Tirta. Ganteng juga gue di sini. Tadi lo bilang gede banget Iya gede tapi ganteng ya. Iya. Iya aja deh musim deh. Oke lah kalau begitu terima kasih Felix. Mudah-mudahan sehat terus. Makasih Ci. Keluarga juga sehat terus. Amin. YouTube-nya makin berkali-kali lipat dari gaji seorang akuntan. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.